Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan terkhusus dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dilanjutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad tentang penyakit hati yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang paling buruk, yang paling kotor dari hati, penyakit yang paling mematikan adalah ria, sombong, dan hasud. Ria, ingin dilihat orang, sombong, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Wah, yang terakhir, hasud, iri terhadap pemberian Allah yang diberikan kepada hambanya yang lain. Nah, maka dari itu kemarin telah dibahas, kalau penyakitnya zahir, meninggal saja selesai urusan. Dengan meninggalnya, dengan kita meninggal, selesai, penyakitnya hilang otomatis. Tapi kalau penyakit hati seperti yang tadi kita sebut, yang sombong, ria, ataupun iri, nggak selesai dengan kematian. Nggak ada nanti di akhirat ditanya sama malaikat, kenapa kamu bisa seperti ini? Celaka, timbangannya jelek, keburukannya banyak. Oh, saya karena penyakit jantung. Oh, saya karena penyakit kanker. Nggak ada. Walaupun ini penyakit-penyakit hebat. Mudah-mudahan Allah jaga semua tubuh kita dari itu semua, dari penyakit-penyakit dunia. Wabil khusus, lebih lagi kita mesti menjaga diri kita dari penyakit hati yang nanti itu akan menjadi patokannya. Saya begini karena saya ria. Tuh, nanti jawabannya ada. Kenapa bisa begini? Pahala saya kemana? Padahal saya sholat duha, padahal saya baca Al-Quran, padahal saya puasa Senin Kamis. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah saya kerjakan, tapi ludes pahalanya karena ada ria, penyakit hati, ingin dilihat orang. Bukan kanker, bukan jantung, bukan paru-paru ataupun lainnya, ginjal, tapi yang membuat kita merugi nanti di akhirat adalah penyakit hati. Yang pertama adalah ria, ingin dilihat orang. Amal banyak kita kerjakan, tapi ludes kelak di akhirat menjadi orang celaka karena hanya ingin dilihat orang saja, yang mana Allah tidak akan membalas apa-apa perbuatan yang dikerjakan bukan karena Allah semata. Nah, maka kita menjaga diri kita dari perbuatan ria, ingin dilihat orang. Gak peduli orang mau mengatakan apa, laksanakan saja amal itu. Mau orang puji, biasanya sih puji. Kalau dihina gak mungkin orang mau. Tapi ini enggak, samain saja. Mau dipuji, mau dihina, gak peduli. Saya beribadah karena Allah semata-mata. Ikhlas lillah. Jangan karena ada sebab yang lain-lainnya, kadang dari orang ataupun kadang dari dunia. Tinggalkan itu semua, karena ini semua yang nanti berpengaruh kelak di akhirat ketika di waktu perhisaban, di waktu perhitungan amal ibadah kita. Kemudian juga telah dibahas tentang sombong. Jangan sampai hati kita terjangkit penyakit sombong, merasa lebih benar, lebih baik dari orang lain. Kenapa? Ingat, kalau kita ada kelebihan dari orang lain, itu pemberian dari Allah semata dan untuk kita. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mau minta, mau gimana pun, mau usaha gimana pun, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal dapat. Makanya mesti awas, mesti tahu diri bahwa ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti mengerti tadi kita dari air yang menjijikan dan akan kembali jadi barang yang menjijikan, jadi bangkai kalau kita.
Maka ketika kita hidup di dunia yang sementara, dapat kelebihan, dapat keunggulan dari yang lainnya, atau lebih dari segi pangkat, atau lebih dari segi ekonomi, atau lebih dari segala kondisi, kita tidak akan merasa sombong karena tahu diri kita yang hakikatnya adalah dari barang yang hina akan menjadi barang yang hina. Dan semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sekarang dibahas adalah hasad, iri. Nah, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa adapun iri, yaitu artinya iri itu adalah berarti dia telah menentang Allah secara zahir, secara terang-terangan, dan menentang Allah dan di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba atau hamba yang lainnya dengan satu nikmat, maka tidak bisa disangkal bahwa Allah menginginkan itu semua. Ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan rumah yang baru. Memang sih kelihatannya itu segala urusan, segala usaha dia mengumpulkan uang dari gajinya, dari kerjanya dia, hasil kumpulan uangnya, tabungan dia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi itu semua. Tidak akan bisa beli rumah. Berapa banyak kita coba di kita aja deh. Kadang kita telah mempunyai duit, mempunyai uang. Ambil contoh, punya uang yang sekiranya itu uang bisa membeli mobil. Tapi kita berpikir-pikir lagi, dibanding beli mobil, mending beli motor dulu satu. Ya, akhirnya beli motor satu. Padahal uangnya sudah cukup buat beli mobil. Tapi karena kita berpikir, atau itu dia tuh yang disebut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Memang kalau kita beli mobil langsung habis itu duit, gak bisa dipakai lagi buat yang lain. Sehingga lebih baik dipakai buat motor dulu. Yang penting bisa dipakai itu motor biar buat kita kegunaan sehari-hari. Tapi ada orang yang Allah kehendakin bisa mempunyai mobil padahal belum punya uangnya. Grab mereka kelihatannya nggak mungkin punya uang langsung bisa cash bayar mobil. Tapi Allah kehendaki mereka punya mobil. Kenapa? Karena Allah menghendaki itu semua. Yang kita tabung, uang-uang kita telah mencapai buat beli mobil langsung cash, tidak terbeli. Kenapa? Kalau beli langsung habis, nanti dulu deh kalau ada. Ataupun kalau kita udah ada duit yang cukup, tiba-tiba ada keperluan lain. Mungkin orang tua kita ingin pergi umroh, atau orang tua kita ada kena sakit, atau diri kita perlu hajat-hajat yang lainnya, sehingga gagal beli mobil. Tapi orang-orang yang gak ada uang sama sekali, tapi Allah kehendaki mempunyai itu semua, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang kecil. Banyak dari kita yang lebih, tapi ada yang lebih kurang tapi mempunyai harta yang lebih dari kita. Itu dia dari nikmat yang Allah berikan kepada satu hamba yang mana Allah mengkehendakinya. Jadi jangan kira orang yang punya uang banyak, yang udah kumpulin, dia pengen yang dia hajat itu terkabul. Belum tentu. Kadang udah terkumpul itu uang, tiba-tiba di waktunya ada hajat lain yang membuat tidak jadi, atau sudah terjadi tapi ditunda sama dia nanti dulu. Tapi ada orang-orang yang karena tadi semua itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak kalau dia punya rumah, atau punya mobil, atau punya motor. Tapi kalau Allah mengkehendaki satu orang untuk mempunyai rumah atau yang lainnya segala macam bentuk apapun itu, nggak perlu lagi Allah lihat ini mampu atau tidak, tapi Allah langsung berikan kepada dia. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang diri kita ini merasa iri terhadap pemberian Allah kepada satu hambanya, yang mana itu semua tadi dengan contoh tadi itu Allah berarti menginginkan itu semua, maka itu adalah penentangan terhadap Allah. Itu tandanya kita menentang Allah secara terang-terangan, secara jelas. Karena Allah memberikan itu semua, Allah menginginkan dan Allah memilih dia itu tanpa ada paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah
Allah memberikan itu semua tanpa ada paksaan dan Allah memilih dia untuk Allah berikan nikmat tersebut. Maka dari ketika seorang hamba dia memperselisihi Allah, dia menentang Allah, dia mencoba bertentangan terhadap Allah. Allah pengen ngasih ini hamba satu nikmat, tapi kita bertentangan, kita nggak pengen nih orang diberi nikmat. Maka ketika itu dia disebut orang yang su'ul adab, orang-orang yang tidak mempunyai adab, nggak punya tuh sopan santun. Kita mau orang tua saja dia suruh dituntut sopan santun. Ini Allah yang menciptakan kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Allah tinggal memberikan satu sifulan kenikmatan, kita merasa iri, tidak terima terhadap nikmat yang Allah berikan kepada sifulan. Berarti kita mempertentangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang begini kata Imam Haddad mewajibkan orang tersebut mendapatkan kebinasaan. Kenapa? Karena yang ditentang ini adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, ya, Tuhan kita semua. Kita tentang dia. Kenapa? Kita nggak sependapat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak sependapat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai iri dalam hati kita. Kenapa? Tadi ujung-ujungnya nanti akan menjadikan kita kebinasaan. Karena apa? Kalau kita bertentangan terhadap pemimpin dunia, kita bisa mempersiapkan segala macam urusannya. Nggak banyak. Dalam Al-Quran dibilang nggak sedikit yang pasukannya sedikit menang terhadap yang banyak. Nggak sedikit yang lemah menang lawan yang kuat. Itu terhadap pemimpin dunia atau orang-orang kuat atau yang lain-lainnya sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh pede, nggak apa-apa. Saya mau lawan dia, saya mau bertentang sama dia, saya mau berselisih sama dia. Tapi kalau Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira layakkah kita mengatakan kita ingin berselisih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Kita persiapkan segala macam urusannya, pasti ujung-ujungnya kita akan binasa. Kita akan hancur karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan segala macam pemimpinnya, Al-Malikul Mulk, Raja di Raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasud ini iri terkadang terjadi di masalah dunia. Yang terjadi itu kebanyakan di urusan duniawi. Tadi ketika diberikan mobil ada sedikit iri. Tetangga dapat mobil, ngiri itu, pengen juga dapat mobil. Atau seenggaknya kok dia dapat mobil dari mana tuh? Berpikiran jelek. Atau dalam pangkat juga, wah ini orang kemarin bisanya begini, jadi sekarang bisa dapat jadi RT, jadi RW, jadi segala macam. Orang jadi lurah, Allah berikan nikmat, dapat amanah, kita iri. Bagaimana mestinya saya begini pemikiran itu semua. Sebenarnya kata Imam Haddad, orang yang iri terhadap urusan dunia itu adalah dia lebih rendah dibanding yang dihasudin. Jadi orang kalau kita iri terhadap hamba Allah yang lainnya, itu sebenarnya ini lebih rendah daripada kita. Kenapa mesti iri sama dia? Kenapa begitu? Karena kalau dunia itu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah maka dari itu kalau ada jah atau mal diberikan kepada satu hamba, kita berikan, kita senang, kita iri terhadap dia, mestinya kita jangan iri. Mestinya kita belas kasihan terhadap dia. Dia itu dapat cobaan, diberikan amanah, jadi pemimpin, jadi ketua RT, atau diberikan rezeki, diberikan satu nikmat Allah, mobil. Bisa nggak jadi orang yang bersyukur? Bisa nggak dia nanti menjaga nikmat yang Allah berikan? Mestinya diberikan nasihat sama kita. Jangan kita malah iri. Orang diberikan nikmat Allah, motor, mobil, kita iri. Allah berikan satu hamba nikmat, saudara kita diberikan nikmat Allah rezeki buat bisa beli rumah, kita iri.
Padahal Allah lagi coba dia, diberikan nikmat itu, Allah nggak berikan nikmat kecuali di situ diberikan ujian juga. Kalau kita merasa iri terhadap itu dia, kalau kita mengerti tentang hakikat yang Allah berikan, maka kita akan mengerti itu semua. Allah memberikan nikmat, ada ujiannya di situ. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kalian semua bersyukur, aku tambah. Berarti setiap nikmat yang Allah berikan, Allah mencari syukurnya. Nah, ketika ada seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, disuruh cari syukurnya. Kita iri terhadap nikmat, sebenarnya ini cobaan. Kita syukur atau tidak? Kenapa cobaan? Karena terusan ayat tersebut adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat tersebut lanjutannya ada ancaman di situ. Kalau kalian semua tidak bersyukur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kalau punya rezeki Allah berikan untuk beli mobil, mobilnya dipakai buat maksiat, motornya nggak diurus, nggak karuan kemana-mana. Rumahnya Allah berikan nikmat rezeki buat bisa beli rumah, rumahnya nggak diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ingat tadi lanjutan ayatnya, inna azabi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya kalau kita melihat orang yang dihasut, kita iri terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, nikmat tentang dunia, itu sebenarnya kita sedang iri terhadap orang yang di bawah kita. Kenapa begitu tadi? Karena ini sebenarnya orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak diuji. Berarti kita lebih atas daripada dia. Kalau kita iri terhadap dunia, kita berarti iri terhadap orang yang lebih di bawah kita. Kita sudah bisa sholat, kita sudah bisa puasa. Ada orang mu'alaf baru bisa sholat, baru bisa puasa. Terus kita merasa iri terhadap dia. Kan ngaco tuh. Wah enak banget sholatnya, gampang, bentar dulu, masih belum terlalu bisa. Puasanya setengah hari. Kan kita udah duluan Islamnya. Tapi masih iri terhadap orang yang lebih nggak masuk di akal. Maka kata Imam Abdul Qadir Al-Haddad, sebenarnya mestinya bagi kalian orang yang memberikan mengasihi atau merahmati orang-orang yang dicoba terhadap itu semua, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengampuni kalian dari itu semua. Karena itu semua juga kadang terjadi dari umur akhirat seperti ilmu dan kebaikan. Jadi kalau kita ada iri terhadap dunia, maka kita hilangkan itu semua. Jangan sampai menggerogoti hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Kalau kalian telah selamat dari itu semua, maka bersyukurlah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkan kita semua ini dari hati yang seperti itu. Karena terjadi juga bukan di dunia saja, terjadi juga iri itu tentang di masalah ukhrawi seperti ilmu dan tentang kebaikan. Kadang juga terjadi, wah karena dia pinter, hebat dalam berbicara ataupun dalam hal kebaikan, dalam ibadah, dalam amal soleh, bersedekah dan selain itu semua, itu kadang terjadi iri. Maka waqabihu bil murid ayyasida mimman wafaqa ini. Maka itu semua adalah lebih buruk lagi. Kalau tentang ilmu, tentang dunia dan harta dan jabatan, itu semua tentang duniawi. Nah ini tentang ukhrawi, tentang kebaikan dan ilmu, maka ini lebih buruk lagi. Sebenarnya mestinya malah girang. Biasanya terjadi di majelis, ada majelis lanjutan yang lainnya marah, iri, ya. Kenapa? Tadinya jamaah saya banyak, karena ada majelis lain jamaah saya lari ke
ke majelis itu. Jadi kebagi deh. Tadinya ada 20, 30 orang, 100. Sekarang jadi turun 70, 30, 50. Kenapa? Karena ada majelis yang lain. Masjid saya tadinya penuh, tiba-tiba bikin lagi masjid tempat lain. Jadinya berkurang jamaahnya. Biasanya full, sekarang jadi cuman 5 saf, 4 saf. Ya. Jadi tentang itu aja masih banyak terjadi. Padahal tidak seperti itu mestinya. Nggak boleh seperti itu. Mestinya senang. Alhamdulillah sekarang di seberang bikin masjid lagi. Sehingga terbantu dakwah saya. Nggak sendirian saya ngurus umat. Majlis saya bikin 1. Alhamdulillah sekarang ada majlis lagi yang lain. Berarti mengurangi beban saya. Saya mestinya tadi mempertanggungjawabkan 100 orang. Sekarang saya jadi 50 orang, 50 yang lainnya dibagi buat majelis yang baru. Kadang kita kagak lupa itu semua, merasa kubu-kubuan. Yang datang majelis ini jangan sampai datang majelis sana. Yang di masjid ini jamaahnya jangan ke sana-sana ya. Masjid ini saja tuh. Kadang seperti itu. Intinya dari apa nih? Dari penyakit yang namanya hasad, iri hati. Nah ini lebih buruk lagi. Kita tadi tentang masalah dunia udah ingat, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah ini membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merasa iri, merasa tidak senang terhadap bahasanya tandingan. Padahal ini semua adalah mempermudah dakwah, menyebarkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita merasa iri hati, tidak senang. Maka jauhi itu semua. Kenapa? Ingat bahwa ada tempat ilmu yang lain, ada tempat ibadah yang lain, atau ada orang-orang yang beribadahnya yang rajin, ada tambah dari orang-orang yang berpinter ilmu yang lain yang tambah. Itu adalah dari teman kita. Berarti itu adalah pertolongan, menguatkan kita punya misi dakwah Islam. Karena apa? Karena al-mu'min katsirun bi akhihi. Seorang mukmin itu banyak dari saudaranya lagi, saudaranya terus. Maka mestinya seorang hamba mencintai saudaranya dengan hatinya dan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mengumpulkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka para manusia menyibukkan diri untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli mau dia duluan yang jadi orang hebat ataupun saya duluan yang jadi orang hebat. Jadi nggak usah takut, saya ngomong begini belum tentu saya yang paling mulia, belum tentu saya yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ngumpulin ini, ingat saya mengajak orang supaya taat kepada Allah dan menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut bahwa nanti ada yang lebih dari saya dalam segi amal. Nggak usah takut mereka mendahului kalian ataupun kalian mendahului mereka. Kalian yang lebih unggul ataupun mereka yang lebih unggul. Tapi niat kita satu, misi kita satu, yaitu mengumpulkan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan kepada hamba-hamba yang Allah inginkan saja. Maka dari itu ketika kita ketemu orang sahabat yang tadi yang belum baik, kita ajak baik, gak usah nanti dia lebih baik kita iri terhadap dia. Lu dulu kan gue yang ajak kebaikan, lu dulu nggak tahu masjid, lu sholat sunnah nggak tahu, baca Al-Quran aja gue yang ngajarin. Tapi nanti dia lebih hebat. Ada ucapan seperti itu, jangan sampai terjadi. Itu adalah iri. Dulu dia nggak punya majlis, saya suruh buka majlis karena sering datang. Tapi dia bikin majlis, jamaah saya lari ke dia. Tuh. Padahal ketika itu alhamdulillah yang penting saya telah menjadikan manusia
ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika mereka lebih banyak, mereka lebih taat, mereka lebih pintar, kita kadang kesel, kita kadang iri. Jadi itu hasad tadi, itu penyakit hati, itu yang datangnya dari setan. Jauhi itu semua, dan kita mengerti ini semua jadi menjauhi. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahdhiruhu wa la yaghdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in min asyar ay yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jangan saling iri hati, jangan saling menjatuhkan, jangan saling membenci, jangan saling bertengkar, jangan menjual barang dagangan saudaramu yang lain, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Jangan menzaliminya, jangan menghinanya, jangan membohonginya, jangan juga merendahkannya. At-taqwa, takwa itu ada di sini kata Nabi Muhammad, yang mengisyaratkan kepada hatinya, kepada dadanya Nabi Muhammad SAW. Sungguh orang cukup dikatakan jelek ketika dia menghina, merendahkan saudara muslim yang lainnya. Muslim ada 3 keharaman terhadap muslim lainnya. Yang pertama darahnya, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. Jadi jangan sampai Nabi Muhammad kita saling iri terhadap muslim yang lainnya, jangan saling menzalimi, jangan saling merendahkan, menghina, membohongi. Ingat, takwa itu ada di sini dalam hati. Yang mana cukup orang dikatakan jelek kalau dia merendahkan saudara yang lainnya, saudara muslim. Ingat, muslim itu saudara muslim yang lainnya. Dia itu punya 3 perkara haram, tidak boleh digabung-gugat terhadap muslim yang lainnya, yaitu darahnya. Kita haram untuk bertumpah darah terhadap muslim lainnya. Kita juga haram mengambil harta muslim dengan yang zalim. Yang terakhir, kita juga haram merendahkan kehormatannya. Kalau kita hina mereka jadi merasa jatuh, maka kita mendapat dosa yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dijaga kita semua punya hati ini, karena tadi kita selamat di dunia maupun di akhirat tergantung terhadap hati kita. Hati kita selamat, insya Allah selamat. Tapi hati kita ada penyakit, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan nanti kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk menjaga hati kita ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya, namun karena kitab ini kitab yang kecil, yang ringkas, maka tidak diperpanjang. Kita disuruh untuk menjaga dari yang paling beratnya dari penyakit hati, yaitu dari sombong, riya maupun iri hati terhadap hamba Allah yang lainnya. Kemudian adapun pokoknya dari penyakit hati adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, seperti dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mencintai dunia yaitu pokok dari segala macam kerusakan, segala macam kesalahan, segala macam keburukan. Walaupun kalau seorang hati hamba menjadi baik, selamat, sehat, maka itu akan menjadi kebaikan, menjadi terang, bersinar dan berpancar. Kemudian juga akan menjadi turunnya rahmat dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak memandang terhadap amal kalian, tapi melihat terhadap hati-hati dari kalian. Maka menjaga, karena tadi kemarin telah dibahas, bahkan seorang nabi yang Abul Bashar juga dikatakan apa? Nabi Ibrahim, Rabbi wala tuhzini yauma tub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk menjadikan hatinya menjadi hati-hati yang selamat,
hati-hati yang bersih, hati-hati yang jauh dari penyakit-penyakit yang menyengsarakan kelak di akhirat. Yang tadi, yang pertama sombong, yang kedua ria, ingin dilihat orang, yang ketiga iri terhadap pemberian Allah yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Yang mana ini semua terjadi karena adanya cinta terhadap dunia dalam hati kita. Maka dari itu, dengan segelintir ini kita berdoa kepada Allah menjaga hati kita. Semoga hati kita hati yang selamat, yang kelak nanti Allah selamatkan, Allah pancarkan waridan, anwar, dan Allah jadikan mukhasyafat bil asrar, dan Allah jadikan kita kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau orang yang paling berusaha untuk menjadikan umatnya hatinya bersih, selamat, dan mudah-mudahan kita kelak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah kita kerjakan dari masa lalu, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja, kita insyaallah lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'alaika zainal